orang lihat hashtag women empowerment kan, mungkin posting-posting women empowerment, lihatnya keluar. Padahal di Indonesia ada.
and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com. When someone's story is a history and always with me, Maria Christy. Hari ini iTalknya spesial banget karena tadi kamu sudah melihat tarian 3 generasi. Itu benar-benar mencerminkan kehidupan seorang pribadi banget. Sudah dibuka dengan sangat luar biasa. And once again, welcome to iTalk Special Jejak Masa. Nah, kita akan ngomongin seputar segala sesuatu karya yang memang lebih fokus ke Indonesia bagian timur dan juga ada daras Nusa Tenggara Baratnya juga. Pokoknya semuanya akan spesial karena kita juga akan ngobrol dengan orang-orang yang sangat spesial banget. Yang pertama, dia ini kayaknya sudah langganan banget ya di Insert Life ya. Ada Kakak Laura, lalu juga ada Kakak Intan Wibisono as a founder and CEO dari Artopologi. Ditambah kita akan berbincang juga dengan seorang creator yang sangat luar biasa, fotografer juga, tapi karyanya juga udah lebih dari sekedar foto. Dia adalah Fedanita, and welcome ladies. Kak Laura, Cafe, Kak Intan, once again thank you so much for your time and congratulations karena keren banget dan kita udah boleh spesial banget di pantai mana kita hari ini. Ini beneran pasir pemirsa Insertizen, nggak main-main ya, semuanya spesial dan sekarang udah jam 9 malam. That was the opening ya hari ini ya, benar-benar banyak banget yang datang dan aku mungkin mau ngobrol dulu sama Kak Laura. So Kak Laura again, tadi aku udah bilang kamu sering banget tampil ke Insert Life dengan segala karya-karyanya yang benar-benar mencengangkan. So tell us more about Matahari dari Timur. First of all, pertama-tama makasih banget, iya Cie. Iya karena kamu langganan nih, betul kita sekali. Ngobrol, tukar pikiran, bersinergi. Nah untuk Matahari dari Timur sebenarnya ini adalah gerakan kebersamaan untuk melestarikan warisan wastra dan pemberdayaan perempuan, tapi dengan kemasannya tuh kekinian, gitu. Jadi ada relevansinya terhadap kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi kan kita nggak ngelihat atau terlalu berat, oh ini terlalu jauh atau mungkin oh aku nggak ngerti, enggak. Tapi sebenarnya budaya, wastra, bahasa pun apa yang kita lakukan itu kan karena kita membutuhkan. Ya betul. Kita mencintai karena kita mengenal. Nah ini yang kami coba bawakan. Oh, ini juga selaras sama salah satu peribahasa Indonesia ya, tak kenal maka tak sayang gitu. Makanya dengan cara kamu yang kamu bisa, kamu berkolaborasi juga dengan Artopologi, membuat semua generasi semakin mengenal budayanya, terutama yang memang difokuskan sekarang adalah dari daras red line-nya itu garis merahnya adalah NTB ya. Iya, tapi nuansanya adalah gerakan dari timur yang memang berkolaborasi juga dengan Artopologi. Dan Kakak Intan merupakan CEO dari Artopologi itu ya. Kak, ceritain dong Artopologi itu apa dan kenapa akhirnya kamu mau bersinergi dengan Kakak Laura. Yes, we know she is an amazing person, tapi kenapa akhirnya kamu yes buat project Matahari dari Timur? Ayo deh gitu. Aduh, the best banget, terima kasih banget nih udah Laura, karena udah kenal lama sama Laura, amazing vision, amazing ini juga ya, misinya juga bagus banget, jadi makanya kita kayaknya sama nih, ya udah kita yuk collab nih pameran di Museum Nasional. Jadi Artopologi sendiri kan sebuah marketplace untuk karya seni fisik. Jadi mulai dari fashion, mulai dari karya-karya foto, lukisan segala macam itu ada di artopologi.com dan terkurasi dan terintegrasi dengan blockchain gitu. Oh nice, ini benar-benar kekinian banget ya, apalagi kamu udah ngomongin seputar blockchain itu sendiri. Makanya Insertizen kalau misalnya kamu tadi sempat lihat ada live report kita juga ngejelasin tuh bahwa setiap karyanya di sampingnya tuh ada barcode di mana kamu bisa ngelihat itu secara digital juga dan informasi serta maksud dari kreator itu bikin karya itu semuanya udah sangat jelas, walaupun di sini juga ada kurator-kurator yang luar biasa ya. So, aku mau tanya sama Cafe juga. Nah, Cafe ini adalah, aku sebutnya apa ya Kak? Kamu lebih senang disebut apa? Fotografer kah, kreator kah, atau apa nih? Creator karena saya meng-create karya, benar juga. Tapi fotografer memang saya berkarya dengan kamera. Ya. Tapi karya saya yang akhir-akhir ini memang lebih luas lagi. Jadi nggak cuma foto, tapi sudah bentuk lebih bentuk rupa ya. Ada yang 3 dimensi juga, ada yang sudah menggunakan media lain gitu.
Jadi aku panggilnya kafe artis aja ya, karena Ya, memang kamu lebih ke memang visual artis mungkin. artis ya. Serupa kalau di Indonesia kan. Iya, Iya. karena memang again kadang-kadang ya ngomongin seputar artis itu identik dengan seseorang yang bekerja di dunia hiburan. Padahal sebenarnya artis itu adalah ya seniman itu sendiri dan banyak banget karya-karya dari para artis-artis Indonesia di bidang apapun itu. So Cafe, kamu tadi sempat bilang bahwa aku juga seorang fotografer dan karya kamu yang ini tadi sempat kita lihat juga in detail gitu ya bahwa bukan hanya fotografi tapi kamu menyampaikan pesan tiga generasi ini dengan dimensi yang berbeda. Apa yang pengen kamu sampaikan dari karya seorang Cafe yang hari ini ikut dari ke Matahari dari Timur? Nah, memang terima kasih dulu Laura sudah mengajak. Itu suatu kehormatan juga buat saya. Berapa kali beliau mengajak saya dan selalu dalam event yang berbeda, yang keren-keren. Jadi memang kita kayak punya satu chemistry ya, dan memang visinya juga sama. Kita punya satu kecintaan terhadap budaya Nusantara. Dan saya juga dulu motret di fashion, jadi makanya kenal beliau gitu kan. Nah dari situ terutama dalam gerakan Matahari dari Timur ini dengar cerita Laura waktu pertama kita mau ngobrol soal ini tentang tradisi, tentang generasi, dan tentang kasih ibu. Jadi memang sesuatu yang sifatnya emosional buat saya gitu. Jadi ya Laura cerita soal tenun Lombok yang diwariskan ibu ke anak perempuannya, lanjut lagi ke bawah. Nah, lalu saya terpikir bahwa tradisi itu memang diturunkan dan kita yang generasi saat ini punya respect terhadap generasi sebelumnya, tradisi sebelumnya, dan juga tanggung jawab untuk generasi berikutnya. Nah itu saya hadirkan di karya ini dalam 3 time frame yang berbeda. Kebetulan modelnya Laura, maminya, dan Isabella putrinya gitu. Jadi benar-benar model-model yang tepat untuk message yang tepat di waktu yang tepat juga. Gak ada yang lebih tepat lagi. Tidak ada yang lebih tepat lagi. So good to be true juga. So kalau tadi kita udah ngomongin seputar sedikit Matahari dari Timur dan Kak Intan, Cafe, kompak semuanya bilang itu adalah sebuah gerakan. Kalau kita mau kenalan lagi lebih lanjut seputar Matahari dari Timur, kira-kira apa yang kalau bisa bagikan sama Intertizen? Matahari bersinar. Kita manusia dilahirkan punya tujuan. Kita juga bersinar. Ya. Apa yang kita lakukan setiap hari itu kalau di mata saya sebenarnya ada tujuannya. Ya, sure. Dan tujuannya itu kan sinarnya itu kalau kita benar-benar bisa memahami what is the purpose, apa tujuan dari hidup kita. Kalau kita bisa menerima saya seperti ini, jadi saya tahu apa yang mau saya lakukan. Nggak usah jauh-jauh kita, saya mau jadi ini. Enggak, hari ini bangun tidur saya mau apa. Jadi saat kamu tahu itu, sinar kamu keluar. Because when you do, saat kamu melakukan sesuatu dari hati, itu ada, foundation juga nggak bisa nutupin tuh. Itu emang udah ada sinar yang terpancar dari cara kamu berbicara, dari mata kamu dan lain-lain. Jadi kenapa Matahari dari Timur tidak melulu hanya ini mengangkat Indonesia Timur, tidak. Matahari terbitnya dari timur. Kita semua adil di seluruh dunia, semua dapat sinar itu. Sinar yang buat semua orang itu sama. Itu buat ngingetin kita untuk semangat setiap hari karena problem selalu ada. Sama kayak kalau kita ngomongin budaya, pasti ada naik turunnya. Sama kayak hidup kita. So, why don't you shine every day? Karena sinarnya itu Tuhan udah berikan kepada kita seperti itu. Wow, that was wonderful anyway. Thank you. Kalau berbicara mengenai kegiatan dari gerakan Matahari dari Timur itu, apakah melulu mengenai exhibition, kolaborasi, adakah kegiatan rutinnya yang memang misalnya setiap sebulan sekali kita pasti ada gathering atau mungkin ada komunitasnya sendiri atau gimana so far? Sebenarnya ini tercetus di bulan pembukaannya itu 17 Agustus
tahun ini. Baru banget dong. Baru banget, jadi aku, iya, jadi sebenarnya aku lagi ngerjain project lain. Terus tiba-tiba, karena aku memang pencinta kain, dan memang dari dulu aku itu concern dan juga try to do my best yang aku bisa lakukan untuk edukasi anak-anak dan isu-isu perempuan sebenarnya. Terus pas lagi ngobrol-ngobrol ngerjain event lain nih, dengar gimana ini ada motif lombok nih mau punah, ngobrol biasa kayak kita ngobrol aja. Wah udah mulai nih ya. Sebenarnya kayak gini aja, nggak ada kepikiran. Terus akhirnya aku mikir oh ya benar juga, semua orang tahu nih tenun, semua orang tahu kain. Tapi kalau misalnya aku tanya kamu Chris, kamu punya nggak tenun lombok? Aku ada. Nah, Aku ada. good. Itu nggak banyak orang yang punya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Karena ya emang kita nggak kenal gitu. Dan memang mungkin kamu dekat, kamu kenal, kamu sudah mau. Aku aja waktu itu aku nggak tahu loh yang mana tenun lombok gitu. Dan dari situ aku mikir, because I like to read ya, baca, belajar gitu. Dan aku ngelihat, saya balik lagi ada pemberdayaan perempuan. Semua orang lihat hashtag women empowerment kan. Mungkin posting-posting women empowerment, lihatnya keluar. Padahal di Indonesia ada. Itu ratusan tahun yang lalu itu sudah ada kebudayaannya. Yang tadi Faye juga bilang, itu adanya di Lombok. Itu mereka punya suatu kebudayaan yang luar biasa banget gitu, yang diturunkan dari generasi-generasi lewat menenun. Jadi ibaratnya gini, gampangnya gini, kalau nggak ada yang beli kain tenunnya, otomatis kehidupan mereka nggak ada. Mereka nggak menenun lagi. Otomatis yang tadinya nenek ajarkan ke ibu, ibu ke anak gimana menenun itu butuh kesabaran. Betul. Dan jadi mereka ada kepercayaan adat di mana kalau belum bisa menenun seperti contohnya karya dari Mama Gea yang melambangkan itu 3 helai kain sebagai lambang dari kain kelahiran, memberikan kehangatan, kain kehidupan, suatu event dalam hidup, dan kain kepergian. Iya. Nah, kalau belum bisa katanya mungkin belum boleh menikah gitu loh. Tapi sebenarnya di balik itu dengan menenun, kamu tuh belajar melatih emosi. Kamu belajar, kesulitan ini aku harus gimana. Nah kalau kainnya nggak ada, yang beli berarti nggak ada yang bikin. Kalau nggak ada yang bikin, berarti sosialnya hilang gitu. And one day, dan jangan sampai ini terjadi, kita itu mungkin bisa punya brand-brand besar, tapi identitinya di mana gitu. So, jadi serius nih. Ya intinya adalah aku mau sama-sama yuk ngenalin gitu. Kira-kira kenapa kita harus ngelihat women empowerment keluar? Coba kita lihat di dalam ada gitu. Let's do it together. Karena gini, kadang-kadang aku juga ada di era itu. Kenapa aku bisa punya tenun lombok? Karena dulu ya namanya juga masih anak muda ya. I'm still 26 right now, masih tergolong muda banget gitu. Tapi aku udah mulai mencoba untuk spare budget beli kain yang tidak murah tentunya. Itu dari mungkin baru 2019 deh. Karena akhirnya sering-sering aku mewawancarai orang, aku baru tahu, aku baru merasakan lebih hangat lagi bahwa it's not only a tenun gitu loh. Ini bukan masalah tenunnya, tapi ini masalah kehidupan orang di situ. Waktu orang itu yang nggak akan balik lagi untuk membuat sebuah karya ini. Dan di tiap daerah ternyata punya filosofinya masing-masing. Jadi aku kayaknya oke deh, mungkin aku spare budget. Kayak misalnya ya 3 bulan sekali deh beli apa yang sesuai gitu. Karena akhirnya itu bisa jadi memory dan juga warisan gitu. Kayak hari ini aku juga sengaja ini minta bantuan sama G Batik dari Mas Sugeng gitu ya. Dia benar-benar membuat tenun, bukan tenun, ini batik yang dia bikin dengan sangat ini banget karena dia seniman banget. Jadi kayak it's so special, dan ini dari Sutra juga. And thank you so much Mas Sugeng and G Batik untuk mendukung iTalk. Jadi waktu itu mereka juga akhirnya berangkat tuh sama Insert Live juga ke Paris Indonesian Fashion Week. Jadi di situ pameran semua desainer Indonesia di Paris. Ini nama eventnya Paris Indonesia Fashion Week, which is itu kayak yang kamu bilang tadi, kayak lu lihat mata dunia akan melihat karya-karyanya yang ada gitu kan. Bener. Jadi apa? Yang kamu bilang itu benar banget. Kayak relevansinya apa? Misalnya kita ngomong panjang ini mungkin nggak banyak orang yang nangkep ya. Relevansinya kehidupan kita apa? Manusia itu semuanya mungkin beda-beda, tapi kebutuhannya satu, itu diterima, diakui, dicintai, kurang lebih kayak gitu. Semua, everyone wants to look different kan? Tapi at the end of the day nggak banyak orang yang berani untuk menunjukkan perbedaannya. Nah, kalau kamu spare uang, misalnya kamu beli nih mass brand gitu.
dengan nilai yang sama atau mungkin lebih tinggi, itu Iya. kan mungkin di daerah dunia lainnya orang bisa punya pakai, atau bahkan kamu bisa ketemu nih satu event dia pakai itu, kamu pakai itu. iya. Ibarat 1 juta kamu beli satu brand, di event sama nih kita, ya jadi nggak pede gitu kan. Nah kalau kamu kain tenun yang dibuat oleh penenun nih 1-2 bulan bahkan 8 bulan Ya. dengan harga yang kurang lebih sama, yang pakai kamu doang. Actually you can be different, you can show yourself. Itu relevansinya ke kehidupan, dan Ya. yang kamu pakai itu doa. Ya, itu dia ya. Ya bahwa memang si G Batik ini itu tampilnya di New York Indonesia Fashion Week. Oh, Jadi itu iya. memang benar-benar during New York Fashion Week ada desainer Indonesia yang memamerkan kekayaan karyanya sampai mata dunia tuh bisa melihat karya-karya anak bangsa. Jadi emang keren banget, dan tadi exactly like apa yang kamu katakan, poinnya adalah untuk jadi berbeda gitu loh, dan memang butuh keberanian dan butuh event-event kayak gini juga.